Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Agus Hadi Sultanto di channel AHSADX Strategi yang membahas mengenai salah satu indikator trading forex yaitu Average Directional Movement Index ADX ya. Di sini kita akan melanjutkan materi dasar ya, pengenalan mengenai tentang ADX yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Dan ini adalah materi selanjutnya yaitu mengenai trigger pivot DMI. Apa itu trigger pivot DMI? Ya, kita akan bahas selanjutnya. Trigger pivot sama dengan pembalikan price pivot. Ya, trigger pivot itu sama dengan pembalikan price pivot. Artinya apa? Setelah muncul pivot low, maka muncul pivot high. Setelah muncul pivot high, maka muncul pivot low. Setelah muncul pivot low, maka muncul pivot high. Ya. Pivot low di price, muncul pivot high di price. Muncul lagi pivot low di price, muncul lagi pivot high di price, muncul lagi pivot low di price, muncul lagi pivot high di price. Ini adalah yang disebut dengan trigger pivot. Oke, kita akan bahas. Ketika price membentuk pivot low, kemudian berbalik arah untuk membuat pivot high yang baru, maka kita melihat plus DMI untuk menemukan konfirmasinya. Ketika harga membentuk pivot low, nih ya, ketika harga ya, ketika price membentuk pivot low, kemudian harga berbalik arah, ya, oke, kita cari ya, pivot low, harga berbalik arah, nih, ya, berbalik arah untuk membuat pivot high yang baru. Maka kita melihat plus DMI menemukan konfirmasi. Di sini dia membuat pivot high yang baru. Ini high-nya semakin rendah. Ya, membuat pivot high yang baru. Nih, nih, nih. Pivot high yang baru. Ya, pivot high yang baru. Pivot low membuat pivot high yang baru. Konfirmasinya adalah ketika plus DMI, ya ketika plus DMI berbalik arah dari pivot low dan membuat plus DMI high yang baru. Dari pivot low membuat plus DMI high yang baru. Ini adalah high yang lama. Dan ini adalah high yang baru. DMI high yang baru diikuti dengan apa? Dengan high yang baru. Maka kita melihat konfirmasi apa? Konfirmasi bahwasannya harga mau bergerak naik. Ini yang disebut dengan trigger pivot. Kita mengkonfirmasinya dengan adanya kenaikan harga. Ya, menemukan konfirmasinya adalah ketika plus DMI berbalik arah dari pivot low dan membuat DMI high yang baru. Pivot low, kemudian membuat high yang baru. Ini ya, bisa saja dengan ini pivot low ya, membuat plus DMI high yang baru. Ini plus DMI high yang baru. Maka ini disebut dengan apa? Dengan kenaikan. Pasti naik setelah itu harganya. Ya, naik. Ini pivot high. Nanti kita ada bahasan selanjutnya tentang pivot high ya. Ini tentang pivot low. Ya, begitu juga dengan pivot high. Ya, ini kan pivot low price. Maka kita akan cari contoh yang pivot high. Oke, pivot high. Ya, ambil contoh. Ya, ini kan
konfirmasi tadi pivot plus sekarang ya. Ketika kita rubah bahasanya, bukan pivot low. Ketika harga membentuk pivot high, ya, ketika harga membentuk pivot high, ya, kemudian berbalik arah untuk membuat pivot low yang baru, turun berarti membuat pivot low yang baru, ya, membuat pivot low yang baru, ya. Maka kita melihat plus min, ya ini min DMI untuk menemukan konfirmasi. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah ketika min DMI berbalik arah dari pivot low. Min DMI berbalik arah dari pivot low menuju high yang baru. Buat DMI high yang baru. Nih DMI high yang baru. Nih DMI high yang baru. Ada low yang baru. Nih DMI high yang baru. High, pivot low. Nah ini akan membuat harga semakin lama turun, turun, dan semakin turun. Ini yang disebut dengan trigger pivot. Pokoknya setiap tercipta new high DMI, baik min atau plus dan diikuti dengan harga, kalau harga berarti kalau lagi naik berarti ada new high price diikuti dengan new high plus DMI. Kalau lagi turun new low harga diikuti dengan new high min DMI. Itu yang disebut dengan trigger pivot. Ya, artinya harga akan berlanjut turun. Hal terpenting yang perlu diingat adalah mengenai validnya sinyal ketika M entry. Pivot DMI harus sesuai dengan pivot price. Oke. Ya, pivot DMI harus sesuai dengan pivot price. Kita menginjak yang ini dulu. Ya, pivot DMI harus sesuai dengan pivot price. Pivot DMI harus sesuai dengan pivot price. Dan pivot price harus sesuai dengan pivot DMI. Ketika price membentuk pivot low di mana low-nya semakin tinggi, ya, pembalikan up, tetapi plus DMI tidak membentuk trigger pivot atau new high, maka entry buy menjadi tidak valid. Kita lihat di sini. Kita buy nih. Dong, buy. Set. Kita lihat. Oh, ini ada new high, berarti valid. Ya. Oke. Kemudian, ketika kita melakukan buy, baik, kita cari yang contoh yang tidak valid. Tidak valid. Oh, ini beda. Kita mencari contoh. Nah, ini. Ya, ini. Nih, pivot low. Ketika terjadi ya dari pivot low pembalikan up ya. Ketika price membentuk pivot low pembalikan up nih, pivot low pembalikan up, tetapi plus DMI tidak membentuk trigger pivot atau tidak membentuk new high. Ini tidak ada new high. Maka entry buy menjadi tidak valid. Maka buy di sini itu udah menjadi nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena tidak ada pembentukan new high. Berbeda ketika pivot low di sini, kita buy nih. Ternyata di sini ada high, new high DMI, dan new high di harga. Wah, baik kita valid, udah aman. Aman udah. Yang kita lakuin apa? Tinggal tunggu aja sampai titik TP. Pembahasannya nanti. Pembahasannya adalah ketika terjadi divergen ini. Ya, ketika harga tidak berkorelasi. Di pembahasan sebelumnya kan ada. Ketika terjadi div, DMI, maka segera lakukan exit. Jadi ketika terjadi hal yang seperti ini, buy sudah tidak valid, maka yang kita lakukan adalah untuk melakukan close open posisi buy. Ya,
Oke, selanjutnya ini mengenai buy tadi ya. Selanjutnya ketika kita melakukan selling. Ketika harga membentuk pivot high, ya, ketika harga membentuk pivot high, pembalikan atau menjadi harga menjadi turun, nih. Tetapi min DMI tidak membentuk trigger pivot, turun. Nah, tidak membentuk trigger pivot, tidak ada, artinya tidak ada apa? New high DMI. Kita cari. Ya, ini pivot high. Set, kita lihat apa? Tidak ada new high. Ini nggak ada new high. Maka apa? Sell di sini belum valid nih. Di sini belum valid. Ini nggak valid kalau kita nge-sell di sini. Ada pivot high nih. Ini nggak valid sell-nya. Kenapa? Karena tidak ada new high. Di sini baru valid ketika kita melakukan sell. Kenapa kok bisa valid? Karena ada new high DMI. Maka yang terjadi setelah itu apa? Harga turun. Setiap terjadi new high pasti turun. Setiap terjadi new high pasti turun. Ya, nih ada new high. Maka yang terjadi apa? Sell-nya valid. Ada new high sell valid. Ada new high sell valid. Trigger pivot ini memiliki fungsi sebagai filter yang digunakan untuk melakukan entry dengan baik dan mengacukan sesuatu yang jelek. Ya, yang jelek itu apa? Kalau nggak ada konfirmasi, ngapain lu masuk? Gitu loh. Buat apa masuk ketika tidak ada konfirmasi? Sama juga apa? Buang-buang uang. Bukan menghasilkan uang, malah mengurangi saldo kita. Oke, ya, itu contoh. Kita lihat contoh di harga di gambar ini. Satu, nih, satu. Ya, min DMI, ya yang atas ini min DMI membentuk new high nih. Setelah terbentuknya pivot low. Nih, terbentuk new high setelah terbentuknya pivot low. Nih, pivot low di harga. Ya, enggak. Bukan, bukan. Ini belum di harga. Sorry. Ya, plus min DMI membentuk new high. Nih, new high setelah membentuk pivot low. Pivot low di DMI, lembah DMI ini. Ini lembah DMI. Ini high-nya. Ini lembah DMI itu pivot low. Ya, pada waktu yang bersamaan price juga membentuk pivot high ini. Ya, pivot high, pembalikan down. Ya, pivot high berarti artinya apa? Pivot high to sell. Saya selalu menyebutnya pivot high to sell atau pivot high pembalikan ke bawah. Itu. Ya, price dan DM dan min DMI setuju dan ini merupakan sinyal sell yang valid karena ada new high. Ya. Yang kedua ini plus DMI membentuk new high. Nih, plus DMI membentuk new high. Ya, plus DMI membentuk new high setelah terbentuknya pivot low nih, pivot low lembah ya, membentuk new high ya, membentuk new high. Pada yang waktu bersamaan harga membentuk pivot low, pembalikan up nih, pembalikan up. Maka ini adalah sinyal buy yang valid. Ingat, yang tadi rule ekspansi, ekspansi valid itu ketika ekspansi pertama kali yang signifikan berada di atas 25. Ya, valid. Valid selnya. Ya. Oke. Tiga,
plus DMI membentuk new high yang lain setelah terbentuknya pivot low. Lembah ya. Pada waktu yang bersamaan harga membentuk pivot low reversal up. Ada new high lagi. Begitu. Ini ada new high. Ya, sell. Alin. Ya. Ini ada new high lagi. Sell. Valid. Ini ada pivot high to sell. Sell. Ada new high. Valid sell-nya. Turun kontraksi, ada new high. Valid sell-nya. Ya, begitu terus selanjutnya. Kalau kita mau mengetahui tentang kevalidan, oke? Ketika kita sudah belajar mengenai apa itu DMI, apa itu eh, konfirmasinya, ketika di atas 25, ketika di bawah 25 bagaimana, korelasi antara harga dengan price 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 pivot, harga pivot harga dengan pivot DMI. Terus kemudian kita telah mempelajari trigger pivot, maka kita akan mengetahui tentang pergantian arah. Tadi kan tentang arahnya nih. Kalau di atas DMI min di atas only sell, kalau DMI hijau di atas only buy. Maka kita akan melihat kapan sih waktunya terjadi momentum peralihan harga, gitu loh. Kapan? Tepatnya seperti apa dan bagaimana? Maka itu akan dibahas dalam DMI crossover, ya. DMI crossover, persilangan DMI terjadi ketika DMI yang berada di bawah kemudian menyilang ke atas. Ya, perubahan posisi dari bawah ke atas. Nih, ini dari bawah ke atas, menyilang. Ya, sementara satu DMI secara teknikal ya menyilang ke bawah, satu menyilang ke bawah, satu menyilang ke atas. Ini adalah DMI yang menyilang ke atas di mana basisnya semua sinyal entry DMI. Ada dua tipe crossover yang valid yang digunakan berulang kali pada strategi trading. Yang pertama adalah crossover high. Ini yang akan kita bahas. Dan yang selanjutnya adalah cross and hold. Ya, persilangan. Apa itu crossover high? Ya, crossover high adalah sinyal untuk entry buy ketika min DMI menyilang ke atas. Ya, menyilang ke atas. Nih, ini, ini, ya. Dan melakukan entry sell ketika min DMI menyilang ke atas. Ini, ya. Crossover high bertindak sebagai filter untuk mengembangkan kevalidan sinyal. Ya, habis ada trigger pivot, maka kita lihat nih trigger pivotnya dalam bentuk apa. Oh, ini trigger pivot terus ketemu crossover high. Valid sinyalnya. Sinyal buy-nya udah entry buy di sini aman, nyaman, tentram, damai. Begitu. Di sini ada pivot low, ya kan? Ada new high di sini. Aman, tentrem, damai. Gitu, ya. Crossover high itu adalah gabungan dari basic crossover. Ya, basic crossover itu cuma persilangan aja. Ini loh persilangan. Pokoknya kalau menyilang itu namanya basic crossover. Ya, bersilang. Ya.
dengan sebuah puncak DMI yang lebih tinggi dari lawannya ya. Dengan sebuah puncak DMI yang lebih tinggi dari lawannya. Lebih tinggi dari lawannya. Mana? Ini lebih tinggi dari lawannya. Ini lebih tinggi dari lawannya. Ya, ini lebih tinggi dari lawan. Ya. Berada di atas level 25. Artinya ini difilter. Oh, cuma ini yang berada di atas level 25. Ya, berarti cuma ini yang berada di atas level 25. Nah, ketinggian yang lebih tinggi dari lawannya terjadi ketika plus DMI membuat higher high, ketinggian yang lebih tinggi. Ya, ketika plus DMI membuat higher high. Nih, ya, ketika membuat ketinggian yang lebih tinggi dari ketinggian min DMI yang lalu. Oh, salah. Ya, membuat ketinggian lebih tinggi dari DMI yang lalu nih. Tingginya lebih tinggi plus DMI yang lalu. Atau ketika min DMI membentuk ketinggian yang lebih tinggi dari ketinggian plus DMI yang lalu. Ya, ini kita ambil contoh yang baik. Contoh yang baik. Ya, rule-nya adalah dari DMI crossover high, sinyal crossover high entry buy terjadi ketika persilangan plus DMI membuat ketinggian yang melebihi tinggi lawannya di atas level 25. Ya, sinyal crossover high entry sell terjadi ketika min DMI membentuk ketinggian melebihi tinggi lawannya di atas level 25. Crossover high memiliki dua kriteria penting untuk sebuah sinyal yang valid. Satu, plus DMI naik ya. DMI naik di atas level 25. Ini kevalidan. Berarti ini valid ya. Yang artinya apa? Artinya ketika setiap ADX ataupun DMI berada di atas level 25, artinya ada cukup kekuatan untuk membuat sebuah trend. Dan dua, DMI membentuk ketinggian yang melebihi tinggi lawannya. Nih, ya, artinya cukup kekuatan untuk mengambil alih dominasi. Entry dilakukan pada saat retracement setelah terbentuknya crossover high. Setelah terbentuknya crossover high kan di sini kan udah jadi crossover high nih, ya. Ini kan udah di atas crossover high. Entry pada saat retracement. Retracement itu berarti artinya apa? Harga berjalan pada satu area. Di sini adalah retracement-nya. Kenapa? Karena di sini membentuk pivot low, di mana low-nya semakin tinggi, yang tengah terbreak. Di sini bisa masuk entry buy yang kedua kalinya. Ya, di situ. Entry pada saat retracement, entry pada saat retracement setelah terbentuknya crossover high. Ya, oke. Ini contoh crossover high buy. Ya, kalau crossover high sell, saya cari dulu. Ini ya, contoh crossover high sell. Ya, di atas 25. Ini valid. Entry saat retracement. Nah, terkadang nih nggak ada retracement nih. Ini kan nggak ada retracement nih. Nah, turun ke TF yang lebih kecil untuk melihat retracementnya. Pasti ada di sini retracement. Gitu loh. Ya, oke. Ini tentang crossover high. Contoh gambarnya. Ini adalah contoh kasus. Ya, chart NVDA ya daily menunjukkan sebuah crossover high yang klasik
dan melanjutkan uptrend ketinggian yang pertama dibuat oleh plus DMI ya. Nih, di sini baru buat ketinggian yang melebihi puncak lawannya nih di atas di bawah 25 nih. Ini kan puncaknya di bawah 25, tapi ini kan puncaknya di atas 25 nih sudah lebih tinggi dari puncak lawannya. Maka dari sini itu sudah crossover high, sudah valid ya. Nah, ketinggian yang pertama dibuat oleh plus DMI yang lebih tinggi dari kemiringan min DMI high yang lalu. Jadi ini bukan crossover high yang valid. Yang ini yang pertama nih. Ini nggak lebih tinggi nih. Ketinggian dia memang lebih tinggi dari yang ini. Tapi dia belum tinggi dari lawannya. Ya. Kelanjutan puncak plus DMI yang lebih tinggi dari min DMI nih. Ya. Dan nilai DMI plus di atas 25, maka inilah crossover high yang valid nih. Buy valid baru di sini. Ya. Kalau secara trigger pivot ini sudah valid. Di mana ada pivot low, ada new high harga, dan ada new high DMI. Ini sudah valid trigger pivot. Kevalidan buy-nya ketika terjadi crossover high. Nih, baru valid. Entry saat retrace. Nih, ini turun nih, retrace. Dia membentuk pivot low lagi. Buy di sini. Ya. Nah, setiap persilangan, ada nggak sih yang gagal? Bagaimana contoh yang tidak valid persilangan itu? Nah, di sini kita akan bahas. Ya. Kegagalan crossover high itu dapat terjadi pada dua kejadian, pada dua hal. Ya. Yang pertama, puncak DME crossover di bawah level 25 ini biasa terjadi pada volatil yang rendah. Ini adalah persilangan ya, ini puncak level di bawah 25. Ini pada volatil rendah. Artinya kalau ada volatil rendah, setiap persilangan ya, setiap volatil rendah, persilangan DMI sangat sensitif untuk menunjukkan ekspansi. Ini volatil rendah. Ketika terjadi persilangan, ini sudah sangat sensitif untuk buy. Maka dari sini sudah bisa buy. Gitu loh. Artinya apa? Persilangan di bawah 25. Nah, kalau nih di puncak DMI crossover di bawah 25, ini kan puncak DMI crossover nih di bawah 25, ya. Ini adalah kegagalan, gitu loh. Terus yang kedua, puncak DMI crossover di atas 25 tetapi tingginya di bawah atau sama dengan puncak yang sebelumnya. DMI lawan ini biasa terjadi pada volatil yang tinggi. Ya, kita cari. Ini di sini contohnya nih, di atas 25 nih. Ini nih di atas 25, dia tidak lebih tinggi dari ini. Lawannya ini kegagalan, maka harga akan melanjutkan naik. Gitu ya. Ini tentang kegagalan crossover high. Kadang ada yang puncak ya, kita cari aja ya contohnya. Perkiraan puncak di atas 25 tapi tidak lebih tinggi dari kawan. Nih ya, ini contohnya. Di mana ada sebuah persilangan puncaknya tidak lebih tinggi di atas 25. Ini kan puncak terakhir ya. Ini kan puncak terakhir. Dia tidak lebih tinggi, maka crossover ini itu gagal. Seller itu gagal mengambil alih. Makanya kenapa harga naik lagi. Begitu. Ya. Oke, ini penjelasan mengenai tentang kegagalan crossover. Nah,
Selanjutnya yang kedua, teori persilangan yang kedua, saya akan mencari sebuah pola cross and hold adalah pola yang kedua. Adalah tipe dari crossover yang digunakan untuk melihat kekuatan dari sebuah tren. Untuk melihat kekuatan dari sebuah tren. Sebuah cross and hold adalah eh, sebuah cross and hold adalah crossover high yang benar-benar tertunda. Jadi dia crossover high-nya tertunda, gitu loh. Crossover high-nya tertunda. DMI menyilang ke atas dan jatuh lagi untuk membuat new high pada crossover swing. Tetapi itu diatur untuk bertahan di atas DMI lawannya. DMI mempunyai kekuatan untuk crossover dan tetap berada di atas DMI lawannya, tetapi tidak cukup memiliki kekuatan untuk membuat new high di atas 25. Cross on hold, cross and hold dianggap dominan dalam sementara waktu. Ya, trade kita berdasarkan atas gambaran yang diperlihatkan oleh dominasi DMI. Cross and hold DMI harus membuat new high untuk mewujudkan arah baru dari tren, apa arah baru dari tren. Jadi kalau cross and hold dia tidak membuat new high di atas 25, artinya cross gagal. Harga kan kembali lagi ke jalan yang benar gitu ya. Misalkan plus DMI membuat persilangan dan bertahan di atas min DMI. Kita memiliki pola cross and hold, ini akan menjadi sinyal yang valid ketika plus DMI membuat titik tertinggi baru di atas 25. Ya, untuk cross and hold kita biasanya memasuki perdagangan saat breakout penembusan. Buy stop dapat ditetapkan untuk menarik Anda ke dalam sebuah perdagangan. Nih persilangan, artinya apa? Kita bisa meletakkan buy stop di sini. Gitu. Ya. Di mana ini adalah sebuah pola cross and hold. Di mana ada persilangan, ya, ini high-nya. Tapi belum di atas level 25. Di sini apa yang terjadi? DMI plus dipertahankan posisinya di atas. Di sini terjadi apa? Puncak di bawah level 25. Yang tadi kita jelaskan puncak persilangan di bawah level 25 yang tidak lebih tinggi dari lawannya terjadi kegagalan crossing. Maka ketika dari ini tercipta, kita lihat lagi tadi pola ekspansi. Ya, persilangan di bawah 25 dengan volatil yang rendah DMI dan volatil menunjukkan apa? Signifikan ekspansi, sensitif terhadap ekspansi. Persilangan pada saat volatil rendah di sini. Makanya terjadi apa? Buy stop kita ketembus. Ya, yang saya berkali-kali bilang, jangan pakai pay letter, jangan pakai order limit atau order stop ketika menggunakan AD, karena dia menggunakan sistem real time. Berbeda kasus dengan contoh yang terjadi pada cross and hold. Malah cross and hold dibilang apa? Kita bisa melakukan buy stop. Atau kalau misalnya lagi DMI yang dominan adalah DMI min, berarti kita bisa meletakkan sell stop. Begitu. Ya. Oke, ini adalah contohnya. Kita memiliki cross and hold pada chart weekly dari ISIL pada bulan Februari. Ini cross and hold, ya. Ketinggian yang bisa pada persilangan plus DMI, DMI tidak bisa membuat ketinggian yang melebihi tinggi lawannya
Oleh karena itu, tidak ada sinyal konfirmasi buy. Harga bergerak secara sideways plus DMI and cross and hold harga karena tidak cukup kuat untuk membuat sebuah tren baru. Artinya apa? Dari sini kita sudah bisa menerapkan order lead, order stop. Kita menggunakan buy stop. Akhirnya di sini dipertahankan. Ini puncak di bawah 25, gagal cross. Akhirnya apa? Buy, valid. Nah, nah, cross and hold polanya selalu seperti ini. Sama nggak ini dengan ini? Sama. Makanya itu tadi, ketika kita memahami sebuah pola DMI dan harga, berkali-kali saya ulang, ketika kita memahami tentang sebuah pola DMI, maka kita akan menemukan pola yang sama di harga. Ya, oke. Pembahasan selanjutnya ya mengenai dominasi DMI. Dominasi bukan berarti memprediksi arah, enggak. Melainkan itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan apa? Kita bisa melakukan entry berdasarkan dominan DMI. Dominasi DMI memberitahukan kita kalau bir, ya, sell atau bull buy dalam sebuah kendali pada waktu tertentu. Menjadi teratas bukan berarti kamu bisa menetap di sana selamanya, tetapi kemungkinan ada di tangan Anda. Jangan, kalau sudah tahu dominasi, udah pertahanin itu. Tapi kalau sudah mulai ada divergen DMI dan divergen di harga, lu jangan mempertahankan buy lu atau sell lu. Udah tahu, udah berbalik. Ngapain dipertahanin? Gitu loh. Ya, rule DMI, nih, rule dominasi DMI, DMI menjadi dominan selama terjadinya crossover high atau cross and hold. Dan tetap dominan sampai DMI lawan melakukan hal yang sama. Konsep dominasi DMI ini penting karena kita bisa memberitahukan kita di mana area ekspansi. Sepertinya memimpin. Ketika plus DMI dominan, kita akan melihat new high pada price dan plus DMI. Ketika min DMI yang dominan, kita akan melihat new low pada harga dan new high pada min DMI. Contoh ini ya, crossover high dominasi diambil alih sama sell. Ya. Kemudian diambil alih lagi sama buy, cross and hold. Ingat, pada volatil pada volatil harga yang tinggi, ya, kontraksi di DMI terlihat tidak sensitif. Nah, ini akhirnya apa? Kontraksi. Kurang sensitif, seharusnya kita bisa bisa buy dari sini. Gitu. Maka kita turun ke TF yang lebih kecil untuk melihatnya. Seperti itu. Ya. Kegagalan cross DMI adalah persilangan DMI yang sangat cepat. Ya. Melakukan cross kembali tanpa membuat pivot low ketika berada di atas. Tidak ada perubahan dalam dominasi. Dengan kata lain, sebuah kegagalan cross adalah di mana crossover DMI gagal untuk membentuk crossover high atau cross and hold. Gagal membentuk crossover high atau cross and hold. Gagal membentuk crossover high atau cross and hold. Ini adalah kegagalan. Dua kali gagal mengambil alih, dia melanjutkan tren. Ya. Kegagalan cross adalah penting karena mereka menunjukkan kegagalan DMI yang sangat lemah dan tidak dapat kesempatan untuk dominasi. Ketika min DMI membentuk kegagalan cross, ya, maka bull
masih pada kekuasaannya dan bir telah tertolak. Kegagalan cross pada volatil yang tinggi bisa menjadi awal untuk counter trend trade. Jadi kalau pada volatil yang tinggi, kadang tuh kan ada tuh ya DMI yang tiba-tiba begini terus langsung turun lagi. Pada volatil yang tinggi, dia cuma buat puncak tinggi banget gitu ya. Tapi dia tidak lebih tinggi dari lawannya. Nah, itu adalah awal untuk melakukan counter trend trade pada support dan resisten. Itu kalau terjadi pada support dan resisten ya. Ingat ya, kegagalan cross pada volatil yang rendah adalah umum dan seharusnya diabaikan. Oke, contoh kasus yang kemarin terakhir. Nah, ini ya. Da. Ini gagal, 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 kegagalan, ya, kegagalan. Maka melanjutkan. Tiba-tiba turun. Berat, sampai sini. Ya terjadi gagal. Ya naik lagi. Gitu loh. Itu udah pasti. Ya. Oke. Ini contohnya. Chart Daily NTAP. Menyediakan contoh yang bagus untuk kegagalan cross. Satu. Ya. Price membentuk new high. Nih. Price membentuk new high. Ya. Price membentuk new high. Nih. Ya. Di bulan September. Tetapi plus DMI tidak membentuk new high. Ya. Tetapi price, tetapi min D plus DMI tidak membentuk new high. Nih, tidak membentuk new high. Cuma ada satu high aja, nggak ada new high. Ya, bull ditolak area yang di shading mewakili perwakilan dominasi min DMI. Yang kedua, price kembali breakout di bulan Oktober nih, ya. Dan DMI membentuk crossover high. Sekarang saatnya bull mengambil alih. Kenapa? Di sini ada new high. DMI ini nggak ada new high. Ya, di sini nggak ada new high. Ini ada new high nih. Gitu loh. Ya, oke. Memahami dominasi adalah kunci untuk money management yang baik. DMI continuation high ini yang bisa disebut dengan break, retrace, pullback. Break, retrace, pullback. Ya, biasa kita dengar seperti itu. DMI continuation high adalah new high DMI setelah kontraksi. Kontraksi itu apa? Upaya dari DMI untuk saling bertemu, ya, itu kontraksi. Dan bisa terjadi pada tren yang kuat. Tanda dari DMI continuation high adalah new high DMI setelah price menguji support dan resisten. Ya, new high DMI harus diikuti oleh sebuah kontraksi di mana sebuah dominasi dipertahankan dan tidak adanya crossover DM. Ya, ekspansi terkadang terdiri dari satu puncak. Ini kan satu puncak, ya. Dia turun nih kontraksi, teret ya, D dominasi dipertahankan nih. Akhirnya tercipta apa? New high DMI yang diikuti dengan new high di harga. Maka ini merupakan kelanjutan kenaikan. Di sini terjadi apa? Gagal
crossing, maka tren melanjutkan. Kontraksi lagi di sini ada. Ini ya kontraksi yang signifikan berada di bawah level 25. Ini signifikan. Ada new high di sini. Kita lihat ada new high price. Maka harga akan melanjutkan kenaikan. Ya. Rule dari DMI Continuation High adalah selama melakukan retracement, ya, selama melakukan retracement, selama melakukan retracement, ya, ketika dominasi DMI dipertahankan ini ketika retracement. Sebuah new high pada dominasi DMI memberikan konfirmasi pada penerusan tren. Nih, ya. Oke, ya. Ini contoh dari continuation high. Ini contohnya. Ya. Korelasi price dan DMI. Puncak DMI selalu berkorelasi dengan pivot price untuk memahami signifikansinya. Ya, ingat puncak DMI. Ya, puncak DMI selalu berkorelasi dengan pivot price untuk memahami signifikansinya. Ketika price membentuk pivot, maka DMI pivot bisa digunakan sebagai pembanting. Ketika price tidak membentuk pivot secara nyata, tetapi DMI membentuk pivot, maka tolaklah pivot DMI. Jangan mengambil sinyal ketika pivot DMI false. Di sini membuat puncak nih, puncak DMI. Puncak DMI plus adalah high, pivot high to sell. Ternyata tidak ada nih high to sell. Maka jangan ngambil sell. Kenapa? Karena tidak terlihat jelas acukan DMI, maka kembali kepada harga. Puncak nih, ada pivot high, ya, ada kontraksi. Oh, ada kontraksi ini, penurunan, ya, ini ada penurunan ini. Maka kita bisa mempertahankan sell. Tapi artinya apa di sini? Di sini hanya sebagai apa? Sebagai sampingan. Kenapa? Karena di sini ada new high, gitu loh. Ketika price tidak membentuk pivot secara nyata, tapi DMI menunjukkan pivot, maka tolaklah pivot DMI. Jangan mengambil sinyal ketika pivot DMI false. Sinyal entry yang valid selalu membutuhkan keduanya, baik harga dan DMI, untuk membuat pivot reversal. Gitu loh. Ya. Oke. DMI divergen dan konvergen. Divergen DMI penting untuk melihat area potensi resiko retracement untuk posisi saham, forex, dan yang lain sebagainya. Ketika DMI divergen dengan harga, harga biasanya memasuki retracement atau reversal. Pokoknya kalau ada divergen, berarti ada retracement. Ya. Mengetahui hal ini, trader dapat mengelola resiko dengan baik. Sebaliknya, konvergen DMI berarti DMI dan harga sinkron. Selama DMI membuat titik tertinggi yang lebih tinggi dan harga membuat titik tertinggi, ya, atau terendah yang lebih tinggi atau yang lebih rendah,
tetaplah mengikuti tren konvergensi DMI membuat untuk tetap berada dalam posisi di bagian awal penembusan, bagian awal breakout. Nah, nah, bagian awal breakout. Ketika Anda mungkin khawatir tentang pergerakan penembusan palsu, ini akan ini juga merupakan tanda bahwa posisi Anda ya dapat ditambahkan pada kemunduran harga. Jadi kalau kita melihat pada histori harga sebelumnya, kita bisa menambahkan posisi gitu loh. Kita lihat ada konvergen nggak? Oh, ini ada konvergen. Berarti waktunya nambah posisi lagi. Kita lihat di sini sama di sini. Ada nggak new high-nya? Oh, ternyata ini sudah divergen. Artinya di sini kita harus mulai berhati-hati. Di sini trader diminta untuk apa? Untuk melakukan siap-siap gitu. Ini dengan ini masih konvergen, artinya masih ada kenaikan. Ya, di sini mulai ada div persiapan. Oke, ya, ini contohnya. Chart ini menunjukkan dua bearish divergence. Salah satunya menyebabkan retracement dan satunya lagi menyebabkan pembalikan tren. DMI divergent adalah sebagai peringatan, bukan sebagai bukti dari pembalikan tren. Cuma peringatan, loh, bukan bukti adanya reversal. Cuma peringatan. Sinyal divergen hanya valid untuk melakukan uji dari swing high atau low yang sebelumnya. Pokoknya kalau ada DMI divergen, dia menguji low atau high sebelumnya. Berdasarkan pada tes, price bisa saja melanjutkan tren atau masuk pada sebuah pembalikan. Ya, sebuah peringatan. Divergen DMI adalah sebuah peringatan. Intinya di situ. Ya, oke. Saya kira cukup untuk pembahasan saat ini. Dan kita akan bahas selanjutnya mengenai ADX-nya. Ini kan tadi DMI-nya yang tentang arah. Nanti kita akan mempelajari selanjutnya mempelajari tentang ADX-nya, tentang kekuatan momentum. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai salah satu dasar pengenalan ADX. Jika ingin bertanya dan ingin join, silakan klik link yang ada di bio ya, ada di bio channel saya. Silakan klik link Telegram, join grupnya, silakan tanya-tanya untuk lebih lanjut. Disclaimer, banyak orang yang mengatasnamakan atas nama saya untuk titip dana dan yang lain sebagainya, maka tolong acukan ketika itu bukan dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. See you. Selamat beraktivitas. Oke.